Suara mesin ketik itu selalu terdengar setiap malam. Padahal tidak ada siapapun di ruang arsip. Rina pikir itu cuma halusinasinya karena terlalu sering lembur. Tapi malam itu, mesin ketik itu menuliskan namanya sendiri. Sekarang, setiap karyawan baru yang datang ke kantor ini selalu menghilang tanpa jejak. Pagi itu, Rina berdiri di depan gedung tinggi berwarna abu gusam yang tampak menua dimakan waktu. Cat dindingnya mulai mengelupas, dan di beberapa sudut, tanaman merambat tumbuh liar seperti urat tua yang menahan bangunan itu agar tetap berdiri. Di atas pintu besar dari kayu jati, terpasang plakat logam bertuliskan nama perusahaan tempatnya bekerja, PT Graha Data Nusantara. Langkahnya sedikit gemetar. Ini adalah pekerjaan pertamanya setelah lama menganggur. Ia menarik napas panjang, menatap pantulan dirinya di kaca pintu. Senyum kecil muncul di bibirnya, berusaha menyembunyikan rasa gugup. Bismillah, bisiknya pelan sebelum membuka pintu. Udara di dalam terasa dingin, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena aroma bangunan tua yang lembab dan berdebu. Lorong panjang menyambutnya, remang, sunyi, hanya terdengar dengung lampu neon di langit-langit. Di meja resepsionis, seorang wanita paruh baya menyapanya. "Rina ya? Karyawan baru bagian administrasi?" "Iya Bu," jawab Rina sambil tersenyum canggung. "Silakan tunggu sebentar, nanti Pak Bima, kepala administrasi akan menjemputmu." Beberapa menit kemudian, datang seorang pria bertubuh kurus dengan kemeja rapi dan kacamata tebal. "Selamat datang di tim kami, Rina," katanya ramah. "Kantor ini mungkin terlihat tua, tapi sistem kerjanya sudah modern. Cuma ya, suasananya agak bersejarah." Rina tertawa kecil. "Berarti banyak cerita ya, Pak?" Pak Bima menatapnya sebentar lalu tersenyum tipis. "Hehe, nanti juga tahu sendiri." Rina mulai berkeliling kantor untuk mengenal suasana. Setiap lantai punya ruangan besar yang dipisahkan sekat-sekat kayu. Lantai 2 digunakan bagian administrasi, tempatnya bekerja. Lantai 3, menurut papan penunjuk, adalah ruang arsip. Tapi anehnya, tidak ada satupun karyawan yang terlihat naik ke sana. "Lantai 3 masih dipakai, Pak?" tanyanya polos ketika mereka berjalan ke pantry. Pak Bima menatapnya cepat. "Sudah lama enggak? Di sana cuma simpan dokumen lama, nggak penting. Jadi jangan ke atas kalau nggak ada keperluan." Nada suaranya datar, seperti menutup pembicaraan. Rina mengangguk, tapi hatinya menandai sesuatu. Rasa penasaran kecil yang mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Rina cepat beradaptasi. Ia dikenal rajin, sering lembur demi menyelesaikan laporan bulanan. Masalahnya meskipun terlihat tua, kantor itu sebenarnya sudah modern. Cuma ya suasananya agak bersejarah. Malam itu, Rina lembur sendirian untuk pertama kalinya. Di luar hujan turun tipis. Suara rintiknya memantul di kaca jendela besar. Di meja hanya ada secangkir kopi yang sudah dingin dan tumpukan berkas yang harus segera disusun. Jarum jam dinding menunjuk pukul 9 malam. Semua ruangan sudah gelap, kecuali tempatnya bekerja. Cahaya layar komputer memantulkan wajahnya yang lelah. Ia menekan tombol save dan bersandar sejenak. Henying. Tiba-tiba, dari arah ujung lorong terdengar bunyi pelan. Klik, klik, klik. Suara yang ritmis, suara yang dulu sering ia dengar di rumah kakeknya ketika mesin ketik tua masih digunakan. Namun sekarang, dari mana asalnya? Ia menoleh. Lorong itu gelap. Tak ada siapapun. Ia berdiri, meneguk air putih, mencoba menenangkan diri. Mungkin suara pipa air, gumamnya. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Klik, 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 klik. Ia menelan ludah. Suara itu datang dari arah ruang arsip di lantai 3. "Ah, nggak mungkin," bisiknya. Tapi langkahnya justru bergerak ke arah tangga. Tangga menuju lantai 3 dipenuhi debu. Lampu di atasnya berkedip-kedip, membuat bayangan tubuhnya terpecah di dinding. Di ujung tangga, pintu kayu tua berdiri diam, separuh catnya mengelupas. Di sanalah sumber suara itu. Klik, 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 klik. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Suaranya jelas berasal dari dalam, seperti seseorang sedang mengetik cepat, berhenti sebentar, lalu melanjutkan lagi.
Ia menahan napas. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin, sangat dingin, seolah logam itu disimpan dalam lemari es. Dengan hati-hati, ia memutar gagang pintu. Pintu berderit pelan saat terbuka. Ruangan itu gelap, bau kertas tua dan kayu terbakar menyerauk dari dalam. Di tengah ruangan, di bawah cahaya redup dari lampu gantung yang menggantung miring, berdiri sebuah mesin ketik. Tua, berkarat, namun tutsnya bergerak sendiri. Klik, 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 klik. Ia terdiam. Tubuhnya kaku. Matanya menatap tuts yang menekan satu persatu, menulis huruf-huruf tak beraturan di kertas yang sudah menguning. Ia melangkah perlahan, mendekat, jantungnya berdentum gehar. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol spasi. Mesin itu berhenti. Sunyi. Lalu tiba-tiba, kertas di mesin itu bergerak sendiri, menggulung ke atas. Satu kalimat tampak tertulis di sana, samar tapi jelas. "Kau datang lagi, Rina." Detak jantungnya membeku, matanya membesar, tak percaya dengan apa yang ia baca. Ia mundur satu langkah, menabrak lemari arsip di belakang. Suara berkas jatuh berserakan memecah kesunyian. Ia berlari keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Sesampainya di lantai 2, Rina berdiri di depan mejanya, terengah-engah. Tangannya masih bergemetar. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku cuma lelah, halusinasi karena begadang. Ia mematikan komputer, mengambil tas, dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Namun ketika melewati cermin kecil di dekat lobi, ia berhenti. Ada sesuatu yang aneh. Cermin itu memantulkan dirinya, tapi pantulan itu tersenyum. Padahal bibirnya sendiri diam. Rina tertegun beberapa detik sebelum buru-buru menunduk dan keluar dari gedung itu tanpa menoleh lagi. Di luar hujan masih turun. Lampu jalan memantulkan bayangan gedung tua itu di genangan air. Dari salah satu jendela lantai 3, tampak cahaya redup dan bayangan seseorang duduk di depan mesin ketik, terus mengetik dalam diam. Klik, 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 klik. Pagi berikutnya, Rina tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ia berusaha menutupi kantung mata dengan bedak. Tapi sorot matanya masih menyimpan sisa ketakutan dari malam sebelumnya. Begitu masuk, aroma kopi dan suara sapaan rekan kerja menyambutnya. Semua terlihat biasa, terlalu biasa. Tak ada yang tahu semalam ia nyaris pingsan di depan mesin ketik tua di lantai 3. "Wah, semangat banget Rina, lembur terus ya?" canda Dila, rekan satu timnya. Rina tersenyum tipis. Ia cuma mau cepat beres laporan. Padahal hatinya masih menolak percaya bahwa semalam benar-benar terjadi. Mesin ketik yang bergerak sendiri, tulisan itu tidak masuk akal. Ia mencoba menepis pikiran itu dan fokus bekerja. Tapi setiap kali mendengar suara keyboard komputer, dadanya terasa sesak, seperti mengingat irama tuts mesin ketik itu. Siang hari, Rina dipanggil ke ruangan Pak Bima. "Rina, kamu bisa bantu sortir berkas lama? Ada beberapa dokumen dari tahun-tahun sebelumnya yang harus dipindah ke folder digital," katanya, sambil menumpuk map di meja. Rina mengangguk tanpa berpikir. "Baik, Pak." Tapi begitu membaca tulisan kecil di sudut map, jantungnya berdegup keras. "Ruang arsip lantai 3. Pak, ini harus dikerjakan di atas?" tanyanya hati-hati. "Iya, cuma sebentar kok. Filenya banyak debunya, jadi sebaiknya kamu pakai masker. Kalau selesai, kunci lagi ruangannya. Kuncinya di Pak Suryo." Rina menelan ludah. Nama ruang itu membuat kulit tangannya dingin, tapi tak mungkin menolak perintah di hari-hari awal bekerja. Sore menjelang, Rina meminjam kunci ke satpam tua bernama Pak Suryo. Lelaki itu berambut putih, jalannya agak bungkuk, tapi matanya tajam. "Lantai 3, nak?" tanyanya pelan. "Iya, Pak. Disuruh Pak Bima ambil dokumen." Pak Suryo terdiam sejenak sebelum menyerahkan kunci. "Kalau sudah selesai, jangan lama-lama di sana. Tutup rapat pintunya. Mengerti?" Nada suaranya seperti peringatan. Rina mengangguk tanpa bertanya lebih jauh.
Tangga menuju lantai 3 terasa lebih panjang dari sebelumnya. Setiap langkah menimbulkan gema pelan. Udara di sana dingin dan berbau debu. Begitu pintu arsip terbuka, aroma kertas tua dan kayu terbakar kembali menyergap hidungnya. Mesin ketik itu masih ada di meja tengah, diam, tak bergerak. Tapi entah kenapa, melihatnya saja membuat punggung Rina menegang. Ia menyalakan lampu neon di langit-langit, namun cahaya redupnya malah menambah kesan suram ruangan itu. Rina menaruh map di meja, memakai masker, dan mulai memeriksa rak arsip. Setiap laci dipenuhi dokumen kuning, sebagian sudah lapuk. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian aneh. Hening. Hanya suara kertas diselak, nafas Rina di balik masker, dan detik jam kecil yang tergantung di pojok ruangan. Lalu, klik, 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 klik. Suara itu lagi. Rina berhenti bergerak. Tangannya menahan nafas, mata menatap mesin ketik di tengah ruangan. Tutsnya masih diam, tapi suara itu terus terdengar, seperti datang dari sudut lain. Ia melangkah pelan, setiap langkah di lantai kayu menimbulkan gema pelan. Suara klik-klik itu berpindah ke sisi kiri ruangan, lalu ke belakang, lalu berhenti tiba-tiba. Rina menatap sekeliling, kosong, tak ada siapapun. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari rak paling atas. Sebuah map usang berdebu menimpa lantai. Tulisan di depannya hampir pudar, tapi masih bisa dibaca. Kebakaran, arsip pegawai. Rina menunduk, mengambil map itu. Di dalamnya hanya ada beberapa kertas hangus sebagian, dan selembar foto hitam putih dari seorang wanita muda yang sedang duduk di depan mesin ketik. Dadanya bergetar, ia menatap lebih lama. Wanita dalam foto itu punya wajah yang sangat mirip dirinya. Bahkan senyumnya pun sama. "Ini siapa?" bisiknya. Tiba-tiba lampu di atas berkedip keras, ceklek, lalu padam. Gelap total. Rina menjerit kecil, memeluk map itu. Dalam kegelapan, suara itu kembali muncul. Klik, 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 klik. Sekarang jelas, tepat di depannya. Ia menoleh perlahan ke arah mesin ketik. Dalam gelap, samar-samar ia melihat tutsnya menekan sendiri. Setiap hentakan menghasilkan suara kering seperti tulang patah. Rina mundur perlahan, jantungnya berdebar cepat. Kertas di mesin itu mulai bergerak, menulis satu huruf, lalu dua, lalu membentuk kalimat. Ia tidak bisa melihat jelas, tapi bisa mendengar. Suara kertas bergesekan dan tuts menekan dengan ritme tak manusiawi. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Lalu dari arah belakang, terdengar suara langkah pelan, tap, 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 mendekat. "Siapa di sana?" teriak Rina panik. Tak ada jawaban. Suara langkah berhenti di belakangnya. Ia bisa merasakan nafas dingin menyentuh tengkuknya. Ia berbalik spontan, tapi tak ada siapapun. Kosong. Saat kembali menatap ke meja, mesin ketik itu sudah berhenti bergerak. Namun kertas di atasnya kini menampilkan tulisan baru dengan tinta hitam yang masih basah. "Jangan buka arsipku lagi." Rina membeku, tangannya gemetar hebat. Ia menjatuhkan map, kunci, segalanya, lalu berlari keluar ruangan dengan nafas tersengal-sengal. Tangga terasa jauh, seakan tak berujung. Setiap langkahnya disertai gema langkah lain yang mengikuti dari belakang. Sampai di lantai 2, ia menabrak Dila yang baru saja akan pulang. Rin, kenapa kamu pucat banget?" Rina tak menjawab. Ia hanya berbisik pelan. Ada orang di atas." Dila mengerutkan kening. "Mana ada? Kantor udah sepi dari tadi." Rina menatap ke atas tangga. Gelap,
Sunyi, tapi di antara kegelapan itu, ia yakin melihat sesuatu bergerak. Bayangan seseorang berdiri di depan pintu ruang arsip. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Kata-kata di kertas itu terus terngiang di kepalanya. Jangan buka arsipku lagi. Siapa yang menulisnya? Siapa wanita dalam foto itu? Dan mengapa wajahnya sama persis? Hujan turun pelan di jendela kosnya. Rina menatap langit, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam pantulan kaca jendela, di belakang bayangan dirinya, ia melihat sesuatu. Sosok wanita dengan rambut panjang berdiri di pojok kamar. Tubuhnya pucat, wajahnya mirip dirinya, namun matanya hitam pekat tanpa bola mata. Rina menutup mulutnya, menahan teriakan. Saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah hinan. Namun, di atas meja kerjanya terletak selembar kertas kusam, kertas yang sama dari mesin ketik itu. Dan di pojoknya tertulis satu kalimat tambahan yang baru saja muncul. Kamu belum selesai lembur, Rina. Pagi itu, Rina datang dengan mata sayu. Kopi panas di tangannya tidak banyak membantu mengusir rasa kantuk dan resah yang menempel sejak semalam. Ia menatap layar komputer yang belum menyala, lalu menarik napas panjang. Cuma mimpi, katanya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Cuma mimpi. Tapi di dalam tasnya, kertas kusam dari mesin ketik itu masih tersimpan. Lipatannya halus, aromanya seperti kertas terbakar. Ia sudah berusaha membuangnya semalam, tapi lembar itu muncul kembali di atas meja paginya, seolah tak ingin ditinggalkan. Sekitar pukul 9, Pak Bima menghampirinya. Rina, hari ini tolong periksa laporan keuangan bulan lalu. Ada file yang belum tersimpan di sistem, katanya sambil menyerahkan flash disk. Siapa? Jawab Rina cepat. Ia memasukkan flash disk itu ke komputer dan membuka folder yang dimaksud. Ada banyak dokumen berurutan dengan nama file yang rapi. Laporan bulanan, daftar pengeluaran, dan laporan lembur. Namun satu file menarik perhatiannya. Nama file itu Rina Pratiwi _final.docx. Dahi Rina berkerut. Ia tidak pernah membuat file itu. Penasaran, ia klik 2 kali. Layar komputer menampilkan dokumen kosong. Hanya satu kalimat di tengah halaman. Kau harus menyelesaikan laporanmu. Tangannya refleks menekan tombol delete, tapi muncul peringatan aneh di layar. File cannot be deleted. The file is in use. Rina terpaku. In use? Siapa yang sedang membuka file ini? Ia mengecek daftar pengguna jaringan kantor. Hanya ada satu nama yang aktif, Rina Pratiwi. Ia menatap layar kosong itu lama. Tangannya gemetar ketika akhirnya mematikan komputer. Ia tidak berani menyimpulkan apapun, tapi rasa takut mulai menggerogoti pikirannya. Saat jam istirahat, Rina memutuskan bertanya pada Dila. Mereka duduk di pantry, ditemani aroma mie instan dan suara hujan di jendela luar. Dil, kamu pernah dengar cerita soal gedung ini? Tanyanya hati-hati. Dila menatapnya heran. Cerita? Maksudnya apa? Ya, misalnya kejadian aneh atau dulu pernah ada yang... Rin? Dila memotong cepat. Nadanya berubah pelan. Jangan tanya hal begitu di sini. Orang-orang gak suka ngomongin lantai 3. Rina mengerutkan kening. Kenapa memangnya? Dila menunduk memainkan sendoknya. Katanya dulu pernah ada karyawan yang meninggal waktu lembur, kebakaran kecil di ruang arsip. Tapi itu udah lama banget. Nama perempuannya, aku lupa. Tapi katanya sampai sekarang suka ada yang dengar suara mesin ketik tiap malam Jumat. Rina membeku, hatinya mencelos. Suara mesin ketik. Tapi kamu jangan takut ya. Itu cuma gosip lama, kata Dila cepat-cepat sambil tersenyum kanggung. Jangan dimasukin ke hati. Rina hanya mengangguk, tapi pikirannya sudah melayang. Sore itu sebelum pulang,
Rina kembali ke mejanya untuk membereskan berkas. Saat membuka laci, ia terkejut. Di dalamnya tergeletak sebuah map coklat bertuliskan huruf besar, Rina Pratiwi. Ia memegang map itu perlahan. Tidak ingat pernah menaruhnya di sana. Saat dibuka, isinya kosong. Tidak ada satu lembar pun kertas di dalamnya. Hanya aroma debu dan sedikit hangus di tepinya, seperti pernah terbakar. Rina sudah berusaha membuangnya semalam, tapi lembar itu muncul kembali di atas meja paginya, seolah tak ingin ditinggalkan. Sekitar pukul 9 Pak Bima menghampirinya. Rina, hari ini tolong periksa laporan keuangan bulan lalu. Ada file yang belum tersimpan di sistem, katanya sambil menyerahkan flash disk. Siapa? Jawab Rina cepat. Ia memasukkan flash disk itu ke komputer dan membuka folder yang dimaksud. Ada banyak dokumen berurutan dengan nama file yang rapi, laporan bulanan, daftar pengeluaran, dan laporan lembur. Namun satu file menarik perhatiannya. Nama file itu Rina Pratiwi _final.docx. Dahi Rina berkerut. Ia tidak pernah membuat file itu. Penasaran, ia klik 2 kali. Layar komputer menampilkan dokumen kosong. Hanya satu kalimat di tengah halaman. Kau harus menyelesaikan laporanmu. Tangannya refleks menekan tombol delete, tapi muncul peringatan aneh di layar. File cannot be deleted. The file is in use. Rina terpaku. In use? Siapa yang sedang membuka file ini? Ia mengecek daftar pengguna jaringan kantor. Hanya ada satu nama yang aktif, Rina Pratiwi. Ia menatap layar kosong itu lama. Tangannya gemetar ketika akhirnya mematikan komputer. Ia tidak berani menyimpulkan apapun, tapi rasa takut mulai menggeragoti pikirannya. Saat jam istirahat, Rina kembali ke mejanya untuk membereskan berkas. Saat membuka laci, ia terkejut. Di dalamnya tergeletak sebuah map coklat bertuliskan huruf besar, Rina Pratiwi. Ia memegang map itu perlahan. Tidak ingat pernah menaruhnya di sana. Saat dibuka, isinya kosong. Tidak ada satu lembar pun kertas di dalamnya. Hanya aroma debu dan sedikit hangus di tepinya, seperti pernah terbakar. Rina menatap sekeliling. Kantor sudah sepi, hanya lampu di sudut yang masih nyala redup. Siapa yang naruh ini? Gumamnya. Ia membawa map itu ke ruangan HRD di lantai bawah. Petugas HRD, seorang wanita muda bernama Vina, menyambutnya dengan senyum lelah. Maaf Mbak, saya mau tanya, ini map punya siapa ya? Namanya sama kayak saya. Vina melihat sekilas lalu menggeleng. Kita nggak punya file nama itu Mbak, Rina Pratiwi. Cuma Anda yang satu-satunya Rina di daftar karyawan. Rina menatap map itu. Tapi ini ada di meja saya. Vina mengantap bahu. Mungkin salah taruh dari arsip lama. Coba tanya Pak Suryo, dia yang paling tahu soal penyimpanan dokumen. Malam itu Rina menunggu Pak Suryo di pos satpam. Hujan turun deras membuat udara dingin menembus jaket tipisnya. Satpam tua itu sedang menyapu lantai, lalu menghampirinya perlahan. Ada apa Nak Rina? Pak, saya nemu map lama di meja saya. Ada nama saya di depannya, tapi HRD bilang nggak ada file itu di sistem. Pak Surya menghentikan menyapu. Pandangannya berubah serius. Map coklat ya? Tulisannya agak gosong di tepinya. Rina mengangguk cepat. Iya Pak. Bapak tahu? Pak Surya menarik napas panjang, lalu menatapnya dalam. Kalau map itu muncul di meja seseorang, itu tandanya dia sudah dipanggil. Dipanggil siapa Pak? Yang dulu kerja di sini, yang nggak pernah sempat pulang. Nada suaranya berat, matanya menatap jauh ke arah gedung. Rina merinding. Maksud Bapak? Pak Suryo menatapnya lama, lalu berbisik pelan. Jangan lembur sendirian lagi Nak. Kalau dengar suara mesin ketik, jangan datangi, biarkan saja. Hening sejenak, hanya suara hujan yang menemani mereka. Rina pulang malam itu dengan kepala penuh tanya. Ia memeluk tasnya erat, merasa diawasi sepanjang perjalanan menuju halte bus.
Namun sesampainya di kamar kos, sesuatu membuat darahnya kembali membeku. Map coklat itu yang tadi ia tinggalkan di pos satpam, kini terletak di atas mejanya. Rapi, tak ada setetes air pun di atasnya, seolah tidak pernah kehujanan. Dengan tangan gemetar, Rina membukanya lagi. Masih kosong, tapi kali ini di bagian dalam map ada coretan baru dengan tinta hitam. Lembur malam ini, ruang arsip. Rina menjatuhkan map itu dan mundur sampai punggungnya menempel di dinding. Dadanya naik turun cepat, napasnya pendek. Lampu kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip, dan dari arah jendela terdengar suara halus. Klik, klik, klik. Iramanya sama, persis seperti mesin ketik di lantai 3. Rina menutup telinga, menunduk, berusaha tak mendengar. Tapi suara itu tak berhenti, malah semakin cepat, seolah seseorang sedang mengetik dengan marah. Di luar, petir menyambar, menerangi kamar sekejap. Dalam pantulan kaca jendela, Rina melihat sesuatu. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya, menatap ke arah map di lantai. Senyumnya perlahan merekah, lalu menghilang bersamaan dengan padamnya lampu kamar. Gelap, hening, tapi suara itu tetap ada. Klik, klik, klik. Suasana kantor malam itu terasa lebih senyap dari biasanya. Lampu-lampu di lorong hanya tinggal separuh yang menyala. Sisanya berkedip redup seperti kehabisan tenaga. Rina menatap layar komputernya yang sudah buram oleh cahaya monitor. Angka jam di pojok kanan bawah menunjukkan pukul 11 malam. Ia menguap pelan, lalu berdiri untuk meregangkan tubuh. Namun di tengah keheningan itu, terdengar klik, klik, klik. Suara khas dari mesin ketik tua. Pelan, teratur, seolah ada seseorang sedang mengetik di ruangan sebelah. Rina menatap sekeliling. Semua meja sudah kosong, dan lampu di ujung lorong tempat ruangan arsip berada tampak padam. "Pak Jono?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Suara itu terus terdengar, semakin jelas. Klik, klik, klik. Lalu berhenti tiba-tiba. Sunyi. Rina menelan ludah. Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takutnya. Ia berjalan perlahan menuju arah suara. Langkah sepatunya bergema di lantai marmer yang dingin. Udara di sana lebih dingin dan aroma debu bercampur kertas tua menyeruak dari balik pintu arsip. Tangan Rina bergetar saat menyentuh gagang pintu yang terasa dingin bagai es. Pintu itu sedikit terbuka, ia mendorongnya perlahan. Cit! Di dalam, ruangan itu remang. Rak-rak kayu tua berjajar rapat, berisi berkas kusam yang tertutup debu. Di sudut ruangan berdiri sebuah mesin ketik tua dengan selembar kertas masih terpasang di dalamnya. Kertas itu baru saja terisi tulisan. Lembur, jangan pergi. Tulisan itu berulang-ulang dengan tinta yang masih basah. Rina mundur selangkah, jantungnya berdetak tak beraturan. Ia berusaha berpikir logis. Mungkin ada orang yang sedang bercanda, tapi bagaimana mungkin? Tak ada satupun karyawan lain yang lembur malam ini. Satpam pun sudah tidak tampak sejak sore. "Siapa di sini?" teriak Rina, suaranya bergetar. Tak ada balasan. Hanya derit kipas angin tua di sudut ruangan yang berputar lamban, menebar udara dingin menusuk tulang. Saat ia hendak menutup pintu, terdengar bunyi ketukan keras dari dalam lemari arsip. Tok, tok, tok. 3 kali, pelan tapi jelas. Rina terpaku di tempat. Kedua matanya menatap lekat ke arah sumber suara. Ketukan itu berhenti, lalu digantikan dengan sesuatu yang lebih menyeramkan. Suara nafas pelan dari balik pintu lemari. Perlahan, lemari itu bergetar, seolah ada seseorang yang berusaha keluar dari dalamnya. Rina menahan nafas, tubuhnya kaku. Kemudian, brak! Pintu lemari terbuka lebar, tumpukan berkas tua berjatuhan ke lantai, menimbulkan debu yang mengepul seperti kabut tipis. Tak ada siapapun di dalam. Rina menjerit pelan, lalu berlari keluar ruangan. Jantungnya seperti akan meledak. Namun begitu sampai keluar, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di dinding luar ruangan arsip tertempel foto lama.
Foto seluruh pegawai kantor saat zaman kolonial berwarna sepia. Mereka berbaris rapi di depan gedung yang sama. Tapi ada satu wajah di antara mereka yang membuat darah Rina terasa membeku. Perempuan di barisan tengah, rambutnya dikuncir, wajahnya sama persis seperti dirinya. Rina menatap foto itu lama, tubuhnya bergemetar, lalu sebuah bisikan terdengar di telinganya, begitu dekat, begitu dingin. "Kau tidak seharusnya pergi, Rina." Ia menoleh spontan, tak ada siapapun. Tapi dari arah ruangan arsip, mesin ketik itu kembali berbunyi. Klik, klik, klik. Kali ini lebih cepat, lebih panik, seolah sedang menulis pesan untuknya. Rina tak sempat membaca apa yang ditulis mesin itu. Ia berlari keluar kantor, meninggalkan semua pekerjaannya. Namun di sepanjang lorong, lampu-lampu mulai padam satu persatu mengiringi langkahnya. Dan sebelum sampai ke pintu keluar, Rina menyadari sesuatu. Bayangannya di dinding tak bergerak. Rina tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk di kamar kosnya, menatap kosong ke arah jendela yang buram oleh embun. Pikirannya terus memutar kejadian di kantor. Suara mesin ketik, lemari yang terbuka sendiri, foto tua dengan wajah yang sama seperti dirinya. Tidak mungkin, itu cuma kebetulan, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu terus bergema di kepalanya. "Kau tidak seharusnya pergi, Rina." Keesokan paginya, ia datang ke kantor dengan mata sembab. Teman-temannya menyapa seperti biasa, tapi anehnya, tak seorang pun percaya saat ia menceritakan kejadian semalam. "Ah, kamu kebanyakan nonton film horor, Rin," canda salah satu rekan, menepuk bahunya. Tawa mereka terdengar ringan, tapi di telinganya terasa jauh, seperti gema dari dunia lain. Namun ada satu orang yang tak ikut tertawa. Pak Darto, satpam senior yang bertugas malam hari. Pria itu menatap Rina dengan wajah serius. "Kamu dengar suara mesin ketik di ruang arsip?" tanyanya pelan. Rina mengangguk ragu. Pak Darto menarik napas panjang. "Kamu jangan pernah masuk ruangan itu lagi kalau sudah malam. Ada alasan kenapa pintunya dikunci tiap sore." Kata-kata itu membuat dada Rina sesak. "Kenapa, Pak?" Pak Darto memandang ke arah lorong, lalu menurunkan suaranya. "Dulu, waktu gedung ini masih dipakai pemerintah kolonial, pernah ada kebakaran besar. Api mulai dari ruang arsip. Katanya, seorang pegawai lembur terkunci di dalam. Waktu api padam, tubuhnya nggak pernah ditemukan. Cuma mesin ketiknya yang masih utuh. Dan anehnya, masih ada kertas di dalamnya. Tulisan terakhirnya adalah, 'Lembur, jangan pergi.'" Rina tercekak. Kata-kata itu sama persis yang ia lihat di mesin ketik semalam. Siang itu rasa penasaran membakar dirinya. Ia menunggu hingga jam kantor berakhir, lalu diam-diam menyelinap ke ruang arsip lagi. Kali ini cahaya sore menyusup lewat jendela tinggi yang berdebu, menyoroti partikel-partikel debu yang melayang di udara seperti kabut emas. Ruangan itu tampak tenang. Terlalu tenang. Rina mulai membuka satu persatu laci lemari arsip yang sudah lapuk. Ia menemukan banyak dokumen tua, beberapa bertuliskan tahun-tahun sebelum kemerdekaan. Lalu di bagian paling bawah, sebuah berkas lusuh dengan tepi hangus. Tulisan di sampulnya samar. Laporan kebakaran gedung arsip, pegawai hilang. Dengan tangan bergetar, Rina membuka halaman pertama. Ada daftar nama korban. Sebagian besar sudah tak terbaca. Tapi di halaman terakhir, ia menemukan selembar foto hitam putih yang masih utuh. Matanya membesar. Itu foto perempuan yang sama dengan dirinya. Dan di bawahnya tertulis, "Rina Kartasasmita, petugas arsip, dinyatakan hilang saat kebakaran." Napasnya tercekak. Dunia seolah berhenti. Ia memandangi tulisan itu, mencoba menyangkal kenyataan yang mulai mengoyak pikirannya. "Aku bukan dia, aku Rina yang lain," bisiknya lemah. Tiba-tiba, hawa di ruangan itu berubah dingin. Suara mesin ketik terdengar lagi. Kali ini tanpa henti, cepat, tergesa-gesa, seperti seseorang sedang menulis dengan panik. Rina menoleh ke arah meja di sudut ruangan. Mesin itu bergerak sendiri. Tombol-tombolnya menekan satu persatu, menulis kalimat baru.
Aku belum selesai. Aku masih di sini. Rina mundur. Suara ketik semakin keras hingga menembus telinga dan membuat jantungnya berdegup liar. Lampu berkedip cepat. Awak hangat tiba-tiba menyelimuti ruangan. Lalu bau asap. Ia menoleh ke belakang. Api kecil muncul di salah satu tumpukan arsip. Menjalar cepat seperti lidah iblis yang lapar. Rina berlari ke pintu. Tapi gagangnya panas. Ia berteriak minta tolong, memukul-mukul pintu dengan tangan kosong. Asap makin tebal, napasnya mulai tersengal-sengal. Dan di tengah kekacauan itu, di antara cahaya api yang menari liar, ia melihat sosok perempuan berdiri di seberang ruangan. Wajahnya sama persis dengan Rina. Hanya saja, tubuhnya hitam gosong, matanya kosong, dan dari bibirnya keluar suara berbisik. Kau harusnya tak kembali, ini bukan tempatmu lagi. Rina menjerit sekencang-kencangnya sebelum semuanya menjadi gelap. Ia terbangun di lantai. Api sudah padam, ruangan arsip gelap gulita. Rina terbatuk hebat mencari jalan keluar. Tapi saat ia mencapai lorong, pandangannya membeku. Dinding kantor penuh dengan foto dirinya. Dalam berbagai pose, berbagai tahun, dan berbagai versi seragam kantor. Setiap foto bertuliskan nama yang sama, Rina Kartasasmita. Di ujung lorong, suara mesin ketik itu terdengar lagi. Pelan, menyakitkan. Klik, klik, klik. Tulisan di kertasnya hanya satu kalimat. Selamat datang kembali. Rina membuka matanya dengan napas tersenggal. Tenggorokannya kering, matanya perih karena asap. Ia masih di dalam kantor, tapi ruangan itu sudah berbeda. Tak ada api, tak ada debu, bahkan ruangan arsip tampak bersih seperti baru saja direnovasi. Ia menatap sekeliling. Rak-rak rapi, lantai mengilap, dan di atas meja, mesin ketik tua itu berdiri diam, seolah tak pernah terbakar. Bagaimana bisa? Bisiknya gemetar. Rina berjalan perlahan keluar. Lorong kantor terang benderang, suara printer berdetak, orang-orang berlalu lalang sambil membawa berkas, dan bunyi telepon berdering bersahutan. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Ia menatap jam dinding di atas pintu ruang utama. Jarumnya menunjukkan pukul 9 pagi. Rina menarik napas lega. Mungkin semua itu cuma mimpi, pikirnya. Tapi ketika ia melihat lebih dekat, jarum jam itu tak bergerak sama sekali. Menit demi menit berlalu, namun jam tetap menunjukkan ke waktu yang sama, pukul 9 tepat. Rina merasa dadanya sesak. Ia berkeliling, mencoba mencari seseorang untuk berbicara. Di meja resepsionis, seorang wanita tersenyum ramah. "Pagi Mbak Rina, lembur lagi ya?" Nada suaranya terlalu datar, terlalu tenang. Iya," jawab Rina gugup. "Tapi ini hari apa ya?" Wanita itu berhenti mengetik, senyumnya perlahan memudar, lalu menjawab pelan. "Hari yang sama seperti kemarin." Rina terpaku. "Apa maksudnya?" Sebelum ia sempat melanjutkan, telepon di meja resepsionis berdering keras. Wanita itu mengangkatnya, berbicara singkat, lalu menatap Rina sambil tersenyum lagi. "Pak Kepala minta kamu ke ruangannya. Katanya penting." Rina melangkah dengan kaki gemetar. Setiap langkah di lorong kantor terasa lagi berat. Udara makin dingin. Lampu-lampu redup, bayangan memanjang di dinding seperti menatapnya. Ketika sampai di depan ruangan kepala kantor, pintunya sedikit terbuka. Ia mengetuk pelan. "Masuk!" Suara berat itu terdengar. Di balik meja besar, duduk seorang pria berjas hitam. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam. Ia menatap Rina lama, seolah mengamati sesuatu di balik dirinya. "Kamu Rina ya?" tanyanya datar. "Iya, Pak," jawab Rina gugup. "Sudah berapa lama kamu kerja di sini?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. "Baru beberapa minggu," jawabnya ragu. Pria itu menatapnya tajam. Lalu ia tersenyum. Senyum yang entah kenapa membuat seluruh tubuh Rina dingin. "Beberapa minggu," katanya pelan. "Kamu sudah di sini lebih lama dari yang kamu kira." Rina mengernyit. "Maksud Bapak?" Pria itu tak menjawab.
Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah foto lama berwarna sepia. Ia meletakkannya di atas meja, menggeser ke arah Rina. "Kenal orang ini?" Rina menatap foto itu. Seorang perempuan dengan seragam lama berdiri di depan gedung kantor yang sama. Rambut dikuncir, senyum tipis di bibirnya. Rina merasa lututnya lemas. "Itu aku," bisiknya. Kepala kantor itu mengangguk pelan. "Itu pegawai kami, Rina, Kartasasmita. Hilang dalam kebakaran beberapa dekade lalu. Tapi entah kenapa, selalu ada seseorang dengan wajah yang sama datang setiap kali kantor ini membuka rekrutmen baru." Rina mundur satu langkah. "Tidak, saya bukan dia. Saya cuma..." "Cuma apa?" potong pria itu tajam. "Cuma mengulang. Cuma melanjutkan pekerjaan yang tak pernah selesai." Suasana di ruangan itu berubah. Lampu berkedip pelan. Udara tiba-tiba dingin menggigit. Di dinding belakang pria itu, jam besar berdetak keras. Tok, tok, tok. Tapi jarumnya tetap tak bergerak dari angka 9. Rina menatap jam itu. Setiap detakan terasa seperti menghantam dadanya. "Kenapa jamnya tidak jalan, Pak?" tanyanya nyaris berbisik. Pria itu menatapnya lekat-lekat, lalu menjawab dengan suara berat. "Karena waktu berhenti sejak malam kebakaran itu." Rina terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Jadi saya... Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, ruangan tiba-tiba menjadi gelap. Hanya suara mesin ketik dari kejauhan yang terdengar. Menulis cepat dan berulang. "Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi." Saat lampu menyala kembali, meja pria itu kosong. Tak ada siapapun di sana. Dan di tempatnya, berdiri sosok perempuan gosong dengan mata kosong menatap Rina dari balik bayangan. "Karena kita masih punya pekerjaan yang belum selesai," bisiknya. Rina menjerit. Semua lampu padam serentak. Dalam kegelapan, hanya jam yang terdengar berdetak. Tok, tok, tok. Tapi tetap di waktu yang sama. Pukul 9. Lorong kantor gelap total. Lampu-lampu di langit-langit berkelap-kelip pelan, seperti kehabisan tenaga. Rina berdiri di tengah lorong dengan napas tersengal. Matanya masih mencari-cari sosok perempuan hangus yang tadi menatapnya dari ruang kepala kantor. Tapi sekarang, semuanya sunyi. Terlalu sunyi. Suara tok-tok-tok dari jam dinding terus berdetak. Tapi waktu tak bergeser sedikit pun. Pukul 9 tetap di sana, membatu seperti kutukan. Rina berlari. Ia harus keluar dari gedung ini. Ia tak peduli pada berkas, pekerjaan, atau apapun lagi. Ia hanya ingin melihat langit, udara, sesuatu yang nyata. Tapi setiap kali ia berbelok ke arah pintu keluar, lorong itu selalu berakhir di tempat yang sama. Ruang arsip. "Tidak! Ini tidak mungkin!" jeritnya, menahan tangis. Ia memutar balik, mencoba jalan lain, tapi lagi-lagi ruang arsip menunggunya. Lampunya menyala redup, mesin ketik di dalamnya berdiri diam seolah menanti. Rina memelototi ruangan itu. "Apa yang kamu mau dariku?" Suaranya parau, dan seolah menjawab, mesin ketik itu mulai bergerak sendiri. Klik, klik, klik. Tinta hitam menari di atas kertas putih. Perlahan membentuk kalimat, "Selesaikan laporanmu, Rina." Air mata Rina jatuh. Ia memegang kepala, mencoba menolak kenyataan yang perlahan menyeretnya ke dalam jurang kegilaan. "Tidak, aku bukan dia. Aku cuma..." Kalimatnya terhenti saat ia menatap cermin besar di ujung ruangan arsip. Cermin yang baru ia sadari ada di sana. Bayangannya menatap balik, tapi bukan dirinya. Wajahnya terbakar, kulitnya melepuh, seragamnya hangus sebagian. Bayangan itu menatapnya, lalu tersenyum. Rina menjerit dan memukul cermin itu hingga retak. Potongan-potongan kaca berjatuhan ke lantai, memantulkan selatusan versi wajahnya, semuanya dengan luka yang sama, mata kosong yang sama. Kenapa aku?" Ia tersungkur menangis di lantai. Lalu, sesuatu berubah. Udara mulai panas, sangat panas. Bau asap muncul lagi. Dari celah lantai, api merayap pelan seperti tangan-tangan tak terlihat. Dalam hitungan detik, ruang arsip kembali menjadi neraka kecil.
Rak-rak kayu terbakar, kertas melayang di udara, dan suara jeritan samar terdengar dari dalam api. Rina berdiri dengan tubuh gemetar. "Tidak, aku sudah melewati ini. Aku sudah mati." Tapi api tak berhenti, justru semakin dekat. Di tengah kobaran itu muncul sosok perempuan yang sama. Tubuhnya hangus, rambutnya terbakar sebagian, matanya merah menyala. Ia berjalan perlahan mendekat, tanpa suara. "Siapa kau?" Sosok itu berhenti tepat di depan Rina. Lalu dengan suara parau seperti terbakar dari dalam, ia berkata, "Aku adalah kamu." Rina terdiam. Suara itu identik dengan suaranya sendiri. "Dulu aku lembur malam itu. Aku pikir aku hanya akan menyelesaikan laporan lalu pulang. Tapi aku terkunci di dalam ruangan ini. Api datang dari gudang bawah dan tak ada yang tahu aku masih di sini." Sosok itu melangkah lebih dekat. Tatapannya penuh amarah dan duka. "Dan sekarang, kamu datang lagi mengulang semuanya karena kamu belum mau menerima bahwa semuanya sudah berakhir." Rina menunduk. Air matanya jatuh satu-satu, bercampur abu di lantai. "Jadi, aku cuma roh. Kenapa aku masih di sini?" Sosok itu menyentuh bahunya. Sentuhan itu dingin, tapi terasa nyata. "Karena kamu belum menyelesaikan pekerjaanku. Pekerjaan kita. Kantor ini masih terjebak bersama kita. Waktu berhenti karena kita tak mau pergi." Tiba-tiba, mesin ketik di belakang mereka menyala sendiri. Tus-tusnya menekan cepat, menulis kalimat terakhir dengan tinta merah. "Tanda tangan, laporan, kebakaran." Rina menatapnya. Kertas itu berisi laporan resmi. Di bawahnya tertulis, "Pegawai bertugas, Rina Kartasasmita." Dan di bawahnya, kolom kosong, tanda tangan. Tangannya bergetar. Ia menatap sosok hangus di depannya. "Kalau aku tanda tangan, apa yang terjadi?" Sosok itu tersenyum samar. "Kita selesai. Api akan padam. Dan waktu akan berjalan lagi." Rina menatap pena di meja. Dengan tangan bergetar, ia mengambilnya. Ia menulis tanda tangannya perlahan. Begitu huruf terakhir selesai, api di sekeliling mereka mereda. Cahaya lembut menggantikan warna oranye membara. Ruang arsip berubah. Rak-rak barang kembali utuh. Bau asap hilang. Dan sosok perempuan hangus itu lenyap, meninggalkan hanya bisikan samar di telinganya. "Terima kasih, karena akhirnya kau mau pulang." Rina menatap sekeliling. Sunyi. Ia berjalan keluar ruangan, menyusuri lorong yang kini terang benderang. Jam dinding di atas pintu akhirnya bergerak lagi. Pukul 9:01. Rina tersenyum kecil. Tapi sebelum ia melangkah keluar gedung, ia sempat melihat kaca besar di sisi lorong. Bayangannya masih di sana. Namun kali ini, bayangannya menatap balik dan tak ikut melangkah. Kantor itu kini terasa berbeda. Langit pagi yang biasanya kelabu, kini tampak jernih dari balik jendela besar. Burung-burung terdengar di luar dan cahaya matahari masuk lembut menembus tirai putih. Rima berdiri di depan meja kerjanya, menatap tumpukan berkas yang rapi. Tidak ada lagi debu, tidak ada lagi suara mesin ketik. Ia menarik napas lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Sudah berakhir," bisiknya tersenyum kecil. Semua tampak normal. Rekan-rekannya menyapa seperti biasa, bercanda ringan, bekerja tanpa rasa canggung. Tapi, sesuatu terasa aneh. Mereka semua tersenyum terlalu sering, tertawa terlalu ringan, seolah tak ada beban dunia di bahu mereka. Dan yang paling mengganggu, jam dinding kini berjalan, tapi jarumnya bergerak terlalu lambat. Rina mencoba menepis pikirannya. Ia memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya. Namun saat hendak menyalakan komputer, ia melihat sesuatu di mejanya. Sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim. Di pojok kanan atasnya tertulis tulisan tangan halus. "Selamat datang." Rina mengernyit. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, foto dirinya sendiri sedang berdiri di depan kantor. Tapi di foto itu latar belakangnya berbeda. Gedung itu terlihat tua, kusam seperti kembali ke masa sebelum kebakaran. Dan di balik foto ada tulisan singkat. "Semua yang datang akan menetap." Rina menggenggam foto itu kuat-kuat. Jantungnya kembali berdetak cepat. Tidak,
Aku sudah selesai. Aku sudah bebas. Gumamnya panik. Ia beranjak berdiri, tapi kursinya tiba-tiba bergeser sendiri ke belakang. Udara di sekitarnya berubah dingin, dan dari arah ruang resepsionis terdengar suara langkah kaki pelan. Tok, tok, tok. Langkah itu mendekat. Suara sepatu baru masih kaku, berhati-hati. Seorang perempuan muda muncul di lorong. Rambutnya dikunci rapi, wajahnya tampak gugup namun bersemangat. Di tangannya ada map berisi dokumen lamaran. "Permisi," katanya lembut kepada Rina. "Saya Rani, karyawan baru, disuruh langsung ke bagian administrasi oleh Pak Darto." Darah Rina seakan berhenti mengalir. Rani, namanya hanya berbeda satu huruf dari dirinya. Rina menatap wajah gadis itu lama. Ada sesuatu yang sangat familiar. Tatapan matanya, senyumnya, bahkan caranya menggigit bibir saat gugup. Seolah ia sedang menatap versi mudanya sendiri. Oh iya, silakan duduk," jawab Rina dengan suara bergetar. Rani tersenyum, lalu berjalan melewati Rina menuju meja seberang. Tapi langkahnya berhenti ketika ia melihat ke arah ruang arsip yang pintunya terbuka sedikit. "Ruangan itu masih dipakai, Mbak. Tadi saya dengar kayak ada suara mesin ketik." Rina langsung menatap ke arah pintu itu. Ruangan arsip terlihat gelap, tapi dari dalamnya terdengar klik, klik, klik. Suara mesin ketik yang dulu, yang seharusnya sudah berhenti. Rina berdiri perlahan, wajahnya pucat. "Jangan dekati ruangan itu. Itu ruangan lama, tidak boleh dimasuki." Rani mengangguk, tapi matanya tetap menatap ke arah pintu dengan rasa penasaran yang sulit disembunyikan. Rina memejamkan mata. Ia tahu betul, rasa penasaran seperti itulah yang dulu membawanya ke siklus kematian. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi saat membuka mata, ia melihat sesuatu di jendela kaca di belakang Rani. Bayangannya sendiri. Tersenyum. Namun kali ini bayangan itu tidak menirukan gerakannya. Bayangan itu berbisik tanpa suara. "Giliranmu menunggu." Rina membeku. Dunia di sekelilingnya kembali terasa berat, seperti udara mendadak padat dan dingin. Jam dinding berdetak lambat, sangat lambat. Dan di ruangan arsip, mesin ketik terus bekerja tanpa henti. Klik, klik, klik. Mencetak kalimat baru. "Selamat datang, Rani." Rina menatap pintu itu untuk terakhir kalinya. Ia tahu, siklus belum berakhir. Ia hanyalah bagian dari kantor ini sekarang, penunggu seperti yang lain. Dan kantor itu akan terus menyambut karyawan baru, satu persatu, tanpa pernah benar-benar berhenti. Hari itu terasa begitu panjang bagi Rani. Sebagai karyawan baru, ia masih beradaptasi dengan ritme kerja dan suasana kantor yang terasa berbeda. Semua orang tampak ramah, tapi juga terlalu tenang. Tidak ada yang tertawa keras, tidak ada obrolan santai di sela pekerjaan. Hanya deru AC dan denting jam dinding yang terasa menggantung di udara. Yang paling membuatnya resah adalah pintu ruang arsip di ujung lorong. Sejak pagi, ia tak bisa berhenti melirik ke arah sana. Pintu itu selalu sedikit terbuka, seolah mengundang. Dan setiap kali yang melintas, entah kenapa terdengar suara samar, seperti mesin ketik yang bekerja sendiri. Rani mencoba menepis pikirannya. Ia ingin fokus, tapi rasa penasaran itu tumbuh, menekan dada, berdesir di telinganya setiap kali suara klik, klik, klik terdengar. Hingga sore menjelang dan semua karyawan satu persatu mulai pulang. Rina masih di sana, duduk di mejanya yang berhadapan langsung dengan pintu arsip. Tatapannya kosong, jemarinya mengetuk meja tanpa irama. Mbak Rina nggak pulang?" tanya Rani sambil merapikan tasnya. Rina tersenyum kecil, lalu tersenyum samar. "Belum, masih ada pekerjaan yang belum selesai." Senyumnya tipis, tapi di matanya ada sesuatu, seperti bayangan yang dalam dan lelah. Rani mengangguk, lalu melangkah ke arah lift. Tapi sebelum menekan tombol, suara mesin ketik itu kembali terdengar.
Lebih keras kali ini. Ia menoleh. Perlahan, suara itu jelas berasal dari ruang arsip. Pintu yang tadi tertutup kini terbuka sedikit lebih lebar. Cahaya redup keluar dari celahnya dan udara dingin merayap ke lorong. Jantung Rani berdetak cepat. Ia tahu seharusnya ia tak boleh mendekat. Rina sudah memperingatkannya. Tapi rasa penasaran yang aneh menarik langkahnya mendekat. Setiap langkah terasa berat. Klik, 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 klik. Suara itu seperti memanggilnya. "Siapa di sana?" tanyanya pelan. Suaranya hampir bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara ketikan yang berhenti tiba-tiba, digantikan dengan suara kursi berderik, seperti seseorang yang baru saja bangkit dari duduk. Rani menelan ludah. Ia mendorong pintu perlahan. Ruangan itu gelap, berdebu, dengan rak-rak berisi map lama dan mesin ketik tua di atas meja kayu. Lampu di atas meja itu menyala sendiri, padahal kabelnya tampak putus. Rani mendekat. Di atas mesin ketik, ada selembar kertas baru. Tulisan di sana masih basah oleh tinta dan perlahan huruf-huruf baru muncul, seperti ada yang mengetik dari dunia lain. "Rani, tetaplah di sini." Rani mundur setapak. "Apa-apaan ini?" bisiknya. Lalu terdengar suara langkah di belakangnya. Pelan, teratur, mendekat dari arah pintu. "Rani," suara lembut itu memanggil. Rani menoleh. Rina berdiri di ambang pintu, wajahnya setengah tertutup bayangan. "Mbak Rina, saya dengar suara dari ruangan ini." Rina hanya diam, lalu berjalan mendekat. Langkahnya tak bersuara, tapi udara di sekitarnya berubah dingin. "Kau mendengarnya juga ya?" katanya lirih. Rani mengangguk, masih gemetar. "Iya, sepertinya ada seseorang di sini." Mesin ketiknya. Dengan nada datar, Rina memotong. Mesin itu tak pernah berhenti. Ia menatap mesin itu lama, lalu memegang pundak Rani dengan jemari yang terasa dingin seperti es. "Jika sudah mendengar suaranya," katanya lirih, "artinya kau sudah dipanggil." Rani menatapnya bingung. "Dipanggil? Dipanggil oleh siapa?" Rina tersenyum tipis. "Kantor ini." Dan sebelum Rani sempat mundur, lampu ruangan padam. Suara mesin ketik kembali hidup, kini bersamaan dengan bisikan-bisikan halus dari segala arah. Rani berteriak kecil, tapi Rina hanya menatapnya dengan mata yang kini tampak kosong. Cahaya lampu dari luar lorong berkedip-kedip. Di antara bayangan, terlihat banyak sosok samar berdiri di antara rak arsip, mengenakan seragam kantor lama. Wajah mereka terbakar sebagian, namun tetap tersenyum ramah. Mereka berbisik bersamaan, "Selamat datang, Rani." Rani terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Ia memejamkan mata, berharap semuanya hanya mimpi. Namun suara Rina terdengar di telinganya, sangat dekat. "Sekarang kau tahu, tidak ada yang benar-benar pergi dari sini." Gelap menelan segalanya, dan suara mesin ketik kembali bekerja tanpa henti. Klik, 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 klik. Kali ini menulis kalimat baru. Pegawai baru telah diterima. Suara mesin ketik itu kembali bergema di seluruh ruangan. Pelan, teratur, seolah mengetik sesuatu yang penting. Klik, 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 klik. Udara di kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis melayang di dekat jendela, menutupi cahaya pagi yang mestinya masuk. Semua tampak normal dari luar. Gedung tua itu masih berdiri megah di tengah kota. Plang nama perusahaan masih tergantung kokoh. Dan di lobi, resepsionis tersenyum menyambut siapapun yang datang. Namun di dalam, sesuatu telah berubah. Rina berdiri di depan meja kerjanya, diam tanpa ekspresi. Ia menatap layar komputer yang menyala sendiri, menampilkan daftar kehadiran karyawan. Di bagian paling bawah, ada nama baru yang terdaftar, Rani Prameswari, Administrasi Umum. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Ia tahu kini perannya telah usai. Ia bukan lagi karyawan baru, ia kini penunggu.
Rani duduk di meja yang dulu milik Rina, sibuk memeriksa berkas, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ia tampak sedikit pucat, tapi berusaha tenang. Setiap kali melewati lorong panjang menuju ruang arsip, ia menatap pintu kayu itu dengan rasa takut yang samar. Pintu yang kini tertutup rapat, seolah menyimpan rahasia yang hanya bisa didengar pada malam hari. Rina memperhatikan Rani dari kejauhan. Ada sesuatu yang familiar, gerakannya, caranya menatap komputer, bahkan gumam pelannya ketika gugup. Persis seperti dirinya dulu. Hari berlalu seperti biasa, namun menjelang senja, satu persatu karyawan mulai pulang. Hanya Rani yang masih duduk di depan komputer, menatap layar dengan wajah lelah. Suara klik, 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 klik mulai terdengar lagi dari ruang arsip. Rani menoleh cepat. "Ah, suara itu lagi," gumamnya. Ia berdiri, melangkah pelan-pelan ke arah pintu arsip yang kini sedikit terbuka. Langkahnya pelan tapi pasti, sama seperti yang dulu dilakukan Rina. Ketika jarinya menyentuh gagang pintu, tiba-tiba ada suara lembut dari belakang. "Sudah malam, jangan masuk ke sana." Rani menoleh. Rina berdiri di ujung lorong. Wajahnya tenang, tapi suaranya mengandung ketegasan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Mbak Rina, kenapa ruangan ini dikunci terus?" tanya Rani polos. Rina hanya tersenyum samar. "Beberapa ruangan di sini punya cerita sendiri." Rani tertawa gugup. "Cerita horor ya?" Rina tak menjawab. Ia hanya menatap lama, matanya kosong namun dalam. Lalu perlahan ia berjalan pergi, meninggalkan lorong itu tanpa suara. Rani menatap punggung Rina hingga menghilang di balik sudut. Kemudian, klik, klik, klik. Suara mesin ketik terdengar lagi, kali ini disertai bisikan halus yang memanggil namanya. "Rani." Ia menelan ludah, tangannya kembali bergerak ke arah pintu. Dan di balik sana, mesin ketik tua itu mulai mencetak huruf-huruf baru di atas kertas yang telah menguning. "Selamat datang Rani, lembur pertama dimulai malam ini." Keesokan paginya, seorang satpam yang baru berjaga melihat sesuatu yang aneh. Di ruang arsip, mesin ketik tua itu masih menyala, mengetik pelan tanpa henti, padahal tak ada siapapun di sana. Di atas meja terdapat 2 cangkir kopi, satu sudah dingin, satu masih hangat. Sementara di daftar kehadiran, nama baru kembali muncul di baris paling bawah. Laras Putri, karyawan baru. Dan di dinding dekat ruang arsip, foto karyawan yang terpajang kini bertambah 1. Foto itu menunjukkan wajah Rani dengan senyum yang sama seperti dulu dimiliki Rina. Kantor itu tetap berdiri kokoh, lampunya tetap menyala setiap malam, mesin ketiknya tak pernah berhenti bekerja. Karena di tempat itu, waktu berhenti untuk mereka yang lembur terlalu lama. Dan bagi setiap karyawan baru yang datang, penunggu kantor selalu siap menyambut dengan senyum ramah dan ruang kerja yang tak pernah sepi.